Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fristo Yahya Umbusunga, NIM 230202022. Kelas C semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah pengantar sosiologi dari review buku ke-11. Langsung saja, yang pertama, sosiologi pembangunan. Sosiologi pembangunan memahami kesenjangan dalam negara-negara. Kita harus memiliki beberapa ide tentang kondisi yang mendorong kemakmuran dan orang-orang bekerja itu. Selama 2 dekade terakhir, para ilmuwan sosial telah menetapkan sendiri tugas untuk memahami pola pembangunan dan perubahan sosial, terutama yang mempromosikan kemakmuran. Buku ini memberikan panduan pengantar untuk berbagai perdebatan yang telah ditimbulkan di antara para ilmuwan sosial. Sementara banyak pulau khusus telah berkontribusi pada bidang penelitian ini, termasuk ahli geografi, ekonomi, antropologi, dan ilmuwan politik. Buku ini terutama tidak secara eksklusif tertarik pada karya mereka yang berkonsentrasi pada aspek sosiologi pembangunan mereka yang akibat telah menciptakan spesialisasi yang dikenal sebagai sosiologi pembangunan. Di Eropa Barat dan Amerika Serikat, spesialisasi ini telah berkembang pesat sejak awal 1960. Di Inggris misalnya, sejumlah penting pusat akademik untuk studi pembangunan telah ditetapkan yang telah dipromosikan. Yang penting, penelitian daerah di luar negeri. Di ketiga negara-negara dunia sendiri, akademisi dan pemimpin politik telah memberikan dan semakin penting kontribusi yang dalam debat pembangunan. Badan-badan internasional resmi yang melekat pada organisasi seperti PBB misalnya internasional, perubahan kantor lembaga keuangan seperti Bank Dunia dan Bank Komer resmi menghabiskan jutaan dolar setiap tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di dunia ketiga. Sebelum ini, penelitian barat termasuk penelitian sosiologis itu lebih peduli dengan apa yang terjadi di masyarakat barat setelah dunia kedua perang. Pembangunan teknik penelitian didorong survei sosial yang diwujudkan lebih dan data yang statistik. Statistik ini dapat diperoleh dengan lebih nyaman, murah, dan andalan di negara sendiri. Selain itu, ilmu sosial barat cenderung berpusat pada rumah karena banyak di antaranya terkait dengan tuntutan pemerintahan yang mencari nasihat dan informasi sehubungan dengan pertumbuhan negara kesejahteraan. Penelitian tentang negara di luar negeri itu biasa dilakukan oleh antropolog yang tertarik pada pola budaya pra-industri, bukan dalam proses sosial yang lebih luas terhubung dengan pola pembangunan dunia. Jika seorang pergi lebih jauh ke belakang, namun untuk kontribusi dari sosial besar seperti Max Weber dan Durkheim, kita melihat awal dari sejauh spesifik global karena ketiga menempatkan ide-ide ke depan yang mereka pikir relevan untuk
semua masyarakat, baik praindustri dan industri. Mereka model dari masyarakat itu sebenarnya dibangun di atas sejumlah asumsi tentang asal-usul yang sangat baik bagian dan masa depan masyarakat. Jadi, dalam beberapa hal, usul yang sangat baik, hal sosiologi klasik secara langsung berkaitan dengan analisis perkembangan sosial. Namun banyak dari ini, seperti yang akan kita lihat, mengenalkan teori-teori abad ke-19 kemajuan sosial evolusi yang melahirkan mirip dengan proses yang pada saat itu sangat periode sejarah mulai meletakkan dasar untuk development. Yang berikutnya, ukuran ketimpangan dan pembangunan. Kemiskinan dan dunia dominan. Definisi kemiskinan, subsisten definisi, dan satu berdasarkan analisis relatif. Pendekatan terakhir melalui kerugian dalam istilah yang lebih luas daripada subsisten pendekatan dan biasanya menghasilkan angka yang jauh lebih luas dari mereka yang dikatakan berada dalam kemiskinan. Ini berarti bahwa langkah-langkah yang berbeda dan kemiskinan telah sangat berbeda. Cut-off point membedakan mereka dikatakan miskin atau non-miskin. Kemiskinan ini didasarkan pada perkiraan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memberikan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi rata-rata setiap orang dewasa dan anak dalam sebuah keluarga. Biaya makan dipandang sebagai biaya dasar subsisten. Yang ketiga, ditambah ke penyisiran dasar, pakaian, bahan bakar untuk pemanasan, dan menyewa menghasilkan angka pendapatan di bawah ini yang keluarga dapat dikatakan dalam kemiskinan. Konsep kemiskinan telah mendominasi kebijakan resmi di Barat Eropa dan Amerika Serikat sejak pergantian abad. Daya tariknya terletak pada penilaian yang tampaknya objektif secara ilmiah, diturunkan dari tingkat gizi yang diperlukan untuk menjaga tubuh sehat secara fisik, misalnya setara dengan makanan approximately dewasa rata-rata. Yang berikutnya, ketika dunia dan kemiskinan variasi di dunia ketiga. Sebelum kita dapat mempelajari ketiga dunia poveri, kita melihat secara dekat apa yang kami tuai maksud dengan dunia ketiga atau the phrase adalah satu akrab tidak kesepakatan universal atas maknanya. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan bagi mereka yang baru mengenal area tersebut. Sebagai contoh, itu adalah phrase digunakan untuk menggambarkan banyak negara jelas miskin seperti Ethiopia, namun juga label diterapkan untuk deskripsi pria lukon jelas makmur seperti negara penghasil minyak dari Timur Tengah, misalnya Iran dan Kuwait. Atau sekali lagi, beberapa teks memasukkan Cina di ketiga dunia, sementara yang lain tidak jelas. Ini menunjukkan bahwa
bahwa gagasan tentang ketiga dunia dapat bervariasi secara dramatis. Namun meskipun demikian, kita tampak masih memiliki gambaran kasar tentang apa yang kita bicarakan secara sarjana telah mungkin diambil pencarian untuk definisi yang tepat agar terlalu jauh. Ya, terlalu jauh. Video sekian. Semoga bermanfaat.